Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Ya, dengan kemurahan hati itulah ya, sehingga sholawat itu diberikan dan channel dakwah ini dapat eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dan tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, ya, atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk menjadi anti skip dan anti download, ya. tisu ya. Terus bagi yang berkenan gimana? Berkenan men-share? Oh, boleh saja. Silakan men-share, tetapi linknya. Dan dengan sebuah harapan juga tentunya dengan share itu kau tercatat mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam, ya. Tapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong, dibagi sakarmu dewe lalu diunggah ulang, ya. Dibagi semau-maumu sendiri, jangan. Berikutnya dari kalian semua aku tak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doanya, ya, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga kebaikan doa itu untukmu. Kita sesama saudara saling mendoakan kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai mampir ngombe kali ini di duha, ya, yang ya lumayan, matahari sudah mau berbagi senyum, ya, artinya tidak gelap-gelap amat, ya, dinginnya juga tidak terlalu, ya. Sebelum kita mulai mampir ngombenya, aku ingatkan dulu sekarang hari Jumat tanggal 6, tepatnya Jumat Pahing, kalau pasaran Jawa itu Pahing, Jumat Pahing, tanggal 6 Januari, ya, 2023, ya, Jumat Pahing. Maka tak jemu-jemu, tak bosan-bosan, sesuatu yang tanpa lelah, ya. Aku ingatkan bagi yang pakai celana nanti penuhi masjid di sekitarmu untuk sholat Jumat berjamaah, ya. Bagi yang sudah paham, laksanakan keduanya karena sama-sama diperintahkan, baik itu sholat Jum'ah maupun sholat duhur, ya. Itu dua-duanya harus diperintahkan. Dua-duanya harus dikerjakan karena sama-sama diperintahkan. Duhur ya diperintahkan, Jum'ah ya diperintahkan. Kalau kamu tidak mengerjakan itu, justru aku mau tanya, atas dasar keberanian apa kamu berani meninggalkan sholat duhur? Jangan main-main. Ini perintah Allah itu. Coba kamu renungkan, atas keberanian apa kamu kok berani meninggalkan sholat duhur? Padahal kan sudah terhitung 5, ya. Kan jadi kurang 5 dia. Kalau cuma ada maghrib, ya, isya, ya, subuh, ya, duhurnya kagak ada, terus maghrib. Nanti pakai alasan lagi, oh sudah dirukso dengan Jum'ah, lain bos. Sudah aku jelaskan lain. Itu kewajiban Jumat tuh diikat oleh hari Jumat. Waktunya. Duhur itu diikat oleh duhur waktunya. Waktu duhur dan waktu Jum'ah beda. Tapi juga kita harus tahu, duhur yang 3,5 jam itu ada dalam lintasan Jum'ah. Karena apa? Jum'ah lebih panjang, dia 12 jam. Hadisnya jelas begitu.
Maka kalau ada yang tidak mengerjakan sholat duhur di hari Jumat, aku mau tanya, atas keberanian apa kamu itu berani meninggalkan? Dasarnya apa? Apa sudah kebal apa sama api neraka? Kalau sudah kebal ya terserah. Ya. Ini bagi yang sudah paham aku ajak ngomong. Kalau yang belum paham ya monggo silakan belajar dulu. Lakukan dulu apa yang sebatas kamu pahami. Ya, gitu. Oke. Ini tajuknya apa ya? Karena ini gue bilang sama kalian semua. Sebetulnya gue ini mau menuntaskan tentang yang kemarin, kan? Kemarin kan itu stressing pointnya seorang sahabat memberikan sodako kepadaku, yaitu Gus Sumadi, atas nama ibunya yang sudah meninggal. Nah, itu boleh enggak? Ada enggak itu aturan main seperti itu dalam fikih kita? Dan aku bukan fuqaha, ya. Aku bukan fuqaha, ya. Kamu tahu kan apa itu fuqaha, apa itu mufassirin? Fuqaha itu orang yang ahli fikih. Aku bukan fuqaha, tapi aku berbicara atas dasar fikih yang aku pahami, ya. Karena domainku memang bukan di fikih. Tapi sebagai orang Islam kan harus tahu fikih. Gitu loh. Nah, aku berbicara atas dasar fikih yang aku pahami. Aku tidak pernah mengklaim sebagai ahli fikih. Ya. Itu akan aku gunakan untuk menjelaskan kamu. Bener nggak sih? Kalau kita menaikkan haji orang tua kita yang sudah meninggal atau siapalah yang sudah meninggal itu aturannya bener nggak? Oh, ceritanya ada, hadisnya ada. Iya, setangguh apa dia kalau aku ketemukan dengan hadis? Ketika anak Adam itu selesai wafat, maka yang tertinggal hanya amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ini doang. Nggak, yang lain nggak ada. Terus aku pernah bilang, itu nanti kita membaginya menjadi ibadah mahdo dan goiru mahdo. Yang ibadah mahdo itu nggak ada ceritanya wakil-wakilan. Jadi lucu. Naik haji diwakilin, sholat diwakilin, bisa nggak? Bapak ini nggak bisa sholat, sakit, tolong kamu wakili ya. Jadi dia sholatnya harusnya 5 kali atau 5 sholat dalam satu hari per 24 jam. Akhirnya dia karena sama menyolatkan bapaknya juga 10 kali dia sholat. Yang satu untuk dia, satu untuk bapaknya. Apa bisa begitu? Oh Gus, itu kan nggak ada ceritanya, nggak ada hadisnya. Tapi kalau tentang haji ini ada hadisnya. Iya, aku tahu ada hadisnya. Apakah hadis itu akan kamu telan mentah-mentah begitu saja tanpa mengkonfirmasi dengan hadis yang lain? Sudah jelas kok, ketika anak Adam itu wafat hanya 3 urusannya. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, seperti ini kita ngaji, ya, anak yang soleh. Itu aja. Nah, aku sebetulnya akan menjelaskan itu kepada kalian supaya otakmu itu genah, ngerti roadmap, peta jalannya itu ngerti. Supaya kamu nanti nggak dibodoh-bodohi, karena itu ujung-ujungnya bisnis. Kenapa bisa jadi korban bisnis? Karena memahami hadis secara apa adanya tanpa mengkonfirmasi dengan hadis yang lain. Ya. Namun demikian, aku kan sudah bilang, aku lebih mengutamakan saudara-saudara kita yang perlu penguatan akidah. Ya, itu yang aku utamakan. Maka yang itu aku pending dulu, ya. Aku akan melayani dulu apa yang sudah direquest oleh saudara kita dari Kalimantan Tengah, ya, saudara kita Hermas Edison. Ya, sebetulnya ini juga di kajian utama, tapi dia minta dibawa ke sini
ke mampir ngombe ya, ke kajian pagi. Oke lah, tapi awalnya bisa di sini, akhirnya nggak bisa. Dia harus menjadi kajian utama karena kita akan berbicara dari ayat ke ayat. Tadi mau tak bahas di papan tulis yang tembok aku paku kemarin itu, nggak bisa. Kalau gini itu matahari sudah sampai, sinarnya masuk, jadi dia sudah terkena sinar. Kalau aku nulis kalian nggak nampak justru. Ya itulah. Studionya memang ya apa adanya, memang bukan studio. Jadi banyak kendala yang kalau seperti sinar matahari kan masuk dari celah-celah jendela, itu kan kendala alam. Ya bisa juga sih kita tutup pakai kain, cuman jadinya gelap lagi nanti gitu ya. Jadi akhirnya aku buka request saudara kita ini di mampir ngombe, tapi akhirnya ini nggak bisa dibicarakan di mampir ngombe karena aku harus menulis, maka dia akan menjadi kajian utama gitu ya. Dan untuk teman-teman ya mohon dimaklumi ya. Kok Gus Bedi kok nggak fair gitu, kok yang request duluan nggak dituntaskan, ini ada yang baru langsung disikapi, langsung direspon gitu. Maka aku sudah bilang kepada kalian semua, kalau kamu itu kan sudah, anggaplah sudah lebih aman gitu loh. Kan aku harus ada skala prioritas. Maka skala prioritasku itu aku melayani saudara-saudara kita yang masih perlu penguatan akidah gitu ya. Jadi netak kalian ini batuk minggu ngerti gitu ya. Ya. Oke. Sebelum aku ke sana, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Pertama dari Tuban. Hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Arif Musinin, istrinya, permaisurinya, adindanya gimana? Sudah dibimbing ya. Bimbing terus ya. Kamu berani menikahi mu'alaf, kamu harus berani membimbing. Apalagi kamu suami. Suami itu di depan tanggung jawab. Ya, bimbing istrimu, insya Allah akan menjadi wanita soleha. Ya, baik dia sebagai istrimu soleha, baik dia anak dari ibu dari anak-anakmu juga soleha. Tapi harus kamu bimbing. Ya, jangan mu'alaf kamu nikahi, kamu biarkan saja. Jangan. Oke, itu untuk Kang Arif Muksinin. Semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah kamu agung, dan salam Isra untukmu dan keluarga yang ada di Tuban. Selanjutnya kita ke Kang Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Saya sangat sorry suaranya sekarang serak. Nggak tahu kenapa begini. Kebanyakan show mungkin ya, manggung. Lagunya rock. Saya sangat mengapresiasi pribadi Gus Bedi. Saat mendidik kami para viewer dilakukan dengan cara yang keras, hingga mungkin ada yang menyebut Gus Bedi arogan. Tapi mereka lupa sisi lain dari Gus Bedi, yaitu ikhlas tanpa pamrih dan melankolis. Jujur Gus, sangat sulit menjadi Gus Bedi. Tak peduli apa kata orang, namun tetap berpegang teguh terhadap hati nurani. Terima kasih sudah memberi kami contoh tentang bagaimana cara menjadi seorang ayah, seorang suami, dan guru yang hebat. Itu pendapat saya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasinya yang diberikan oleh Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan. Ya. Kok menurutku apa yang dia bilang itu bukan lip service, bukan basa-basi ya. Karena di awal-awal dia masuk ke sini sudah aku hajar dia. Ya. Sudah aku hajar dia. Tapi alhamdulillah dia masih terus bertahan ngaji di sini gitu. Karena kan ada begitu dihajar langsung baper ya. Langsung nggak mau ngaji lagi, ya sudah enggak apa-apa. Karena di sini kita pakai sistem bla-blaan aja, salah bener-bener. Mau ngaji ayo, nggak mau mengaji silahkan cari yang lain yang halus-halus ya. Kalau di sini nggak ada halus-halusan, yang ada di sini bla-blaan, terang-terangan. Ya itu memang seperti yang tadi dibilang. Kalau yang belum tahu cenderung dibilang kok arogan gitu, padahal enggak. Ya gimana ya? Aku ingin kalian pintar, cuman caraku seperti itu gitu loh. Ya alhamdulillah
Semoga teman-teman lain atau pewer-pewer baru juga bisa paham seperti Kang Muhammad Bintang Ramadan paham ya. Dia di awal sudah tak hajar sama aku. Aku bilang kalau kamu mau ngaji yang benar, kalau nggak mau silakan cari yang lain. Aku bilang. Alhamdulillah dia tetap ngaji di sini ya. Jadi apa yang dia katakan itu adalah kesesuaian dengan apa yang dia alami. Jadi bukan lip service ya. Oke, terima kasih Kang Muhammad Bintang Ramadan. Berikutnya Kang Mas Isdianto BPTK. Alhamdulillah aku setia hadir sidang manik menyimak kajiannya. Saya katakan kagum, hebat dan istiqomah hasil pemikirannya. Semoga Allah memberikan yang terbaik dan sehat selalu. Salam Islam rasional. Salam Islam rasional juga untuk saudaraku yang keren ya, Kang Isdianto BPTK. Salam untuk keluarga, untuk permaisurinya, untuk putra ya. Punya putri, sepertinya putra semua ya. Nggak ada putri ya, anak-anaknya ya. Oke, matur nuwun Kang Mas Isdianto. Ini juga power lama ini. Sepertinya pejabat, sepertinya pebisnis, nggak tahu aku ya. Yang jelas tampilannya keren waktu foto bersama keluarga. Oke, matur nuwun. Berikutnya soleha kita, alhamdulillah Pak Lu hadir kedua. Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Soleha kita Gispati, terima kasih ya. Semoga begitu juga doa dari aku. Semoga semua keluarga di Palu selalu dalam ridha Gusti Allah Kang Maha Agung. Salam Isra juga untuk kalian semuanya. Berikutnya dari Lae Saragi ya teh, Kang Usman Yunan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dubai hadir dalam kajian ilmiah ini. Memang kemarin bawa tower sih Gus. Waktu take up to Dubai ya. Cuma nggak cocok lah. Ku bawa merah putih, maunya Dubai hitam sama hijau seperti warna dasar benderanya. Aku berharap diri dan keluargamu sehat selalu dan diberi rezeki yang tidak terduga sehingga rumah dan studio yang Anda inginkan mampu terwujud menjadi kenyataan. Amin, amin ya robbal alamin ya. Ya siapa tahu ya, namanya rezeki tak terduga. Mungkin karena di-share oleh Kang Mas Yunan atau Lae Saragi di barat tengah sana ya. Kemudian ada raja-raja dari atau penguasa-penguasa dari barat sana ya, barat tengah sana ya. Raja-raja Arab. Oh, ini kok bagus ini, bagus ini. Ayo kita dukung, kita bersolawat. Perlu apa? Perlu apa? Oke. Salam Isra, Islam rasional. Anggrahito, oke. Ini dia persiapan mau sekolah nih. Terima kasih Kang Usman Yunan. Lae Saragi. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Mas Helmi Nasution. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kajiannya bagus. Bojonegoro nderek ngaji. Monggo Kang Mas Helmi Nasution. Didimu yang selalu datang dan selalu pergi. Ya mungkin sibuk ya, kita maklumi aja ya. Tapi kali ini dia hadir lagi, dia datang lagi ya. Nggih, matur nuwun. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Bojonegoro. Aku pernah ke daerah Borno Kang Mas. Dikasih kopi, heran aku pertamanya. Kopi kok tiga rasa. Pahit, manis, asin. Nah, ternyata aku akhirnya tahu dan akhirnya aku minum. Pertama aku takut mau minum kok gini rasanya. Ternyata di daerah Bojonegoro khususnya Borno yang SMP 4 masuk ke kiri itu, kalau dari Jombang itu airnya payau. Ya. Jadi kalau kalian ke sana ke daerah Bojonegoro khususnya Borno, minum kopi itu 3 rasa. 3 in 1, bukan 3 tunggal. 3 in 1. Ada pahitnya, ada manisnya, ada asinnya gitu. Oke, matur nuwun, terima kasih untuk Kang Helmi Nasution. Berikutnya Bapak kita Budi Siswanto. Pak Budi, bagaimana kabarnya? Kali Songo hadir Gus. Semoga ridhonya tercurah pada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pak Budi sehat-sehat ya. Tenang aja Pak Budi, biarkan saja saya yang ke rumah panjenengan, jangan panjenengan yang ke sini. Nanti saya kualat. Kecuali nanti kalau sudah punya rumah silakan datang ke sini Pak. Kalau sekarang belum siap ya, berantakan.
Tapi ya biar saya aja Pak. Nanti kita bikin appointment kapan saya nanti sowan silaturahmi ke panjenengan. Nggih Pak Budi nggih. Salam untuk ibu di rumah dan untuk semua anak cucu yang ada di rumah nggih. Matur nuwun, salam Isra untuk semuanya. Berikutnya Kang Mas Abdul Qadir dari Pamekasan yang punya Madura ini. Alhamdulillah Pamekasan cerah dan hadir mampir ngombe. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil, selalu menyertai usaha. Semoga usaha hasil UGM ini mampu menyentuh kelapangan rasa hati insani. Amin, amin ya, doa kita bersama itu ya. Amin, amin ya rabbal. Matur nuwun Kang Mas Abdul Qadir DJ ya. Ngopi dulu gue. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya Bapak Iwan Tamim yang punya Tangerang ya. Hadir dulu, salam Isra. Salam Isra juga untuk Pak kita, sesepuh kita, panutan kita Bapak Iwan Tamim ya, yang masih saja bersemangat untuk belajar. Semoga itu menjadi panutan kita. Ayo dong yang muda-muda belajar sehingga Islam ini bisa kiamah, bisa menjadi penentu bukan ditentukan. Ya. Matur nuwun Pak Iwan Tamim. Kita lanjutkan Mas Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus. Mantap. Mantap ya. Mas Rizal Wahyu, jangan lupa tugas-tugas kampusnya ya. Kemudian Kang Mas Didi. Nah, ini teman seperjuangan di Facebook ini dulu ini. Ingat Quran surat At-Talaq ayat 3. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tak terduga. Aku beberapa kali mengalaminya. Mungkin nasibku hampir sama dengan Gus Betik. Cerdas, belum tentu beruntung. Nerimo kunci kebahagiaan. Salam Islam rasional Gus. Oke. Salam Islam juga untuk seluruh keluarga yang ada di mana ini? Brebes ya. Di Brebes juga ini. Memang begitu, nerimo itu kuncinya. Kalau nggak nerimo mau gimana lagi, keadaannya begini. Ya sudah, diterima saja. Kang Mas Didi ini mengingatkan sahabatku, saudaraku yang semoga Allah merahmati dalam tidur tangannya, dokter unggul ya. Bukan dokter. Jadi gini, beliaunya itu dulu kuliah 2, dokteran dan teknik ya, di Surabaya. Dia teknik, ambil teknik sipil. Dia punya teman itu ya otaknya setengah main lah ya, setengah tiang atau otak fotokopi gitulah ya. Jadi temannya ini kalau tugas-tugas sipil itu kan banyak, sering mengapa ya, mencontek. Ketika banyak tugas itu sering melihat tugas yang dikerjakan oleh dokter unggul ini. Artinya apa? Dokter unggul lebih pintar dari temannya ini yang selalu belajar ke dokter unggul dengan sering melihat hasil kerjaan tugasnya gimana untuk dia mengerjakan tugasnya. Ya. Tapi dalam lintasan waktu yang berikutnya panjang, si kawan dokter unggul yang sering mencontek dokter unggul itu jadi kontraktor. Dia dapat proyek bangun pasar di Sidoarjo. Jadi kontraktor. Nah, dia butuh tukang gambar. Dicarilah dokter unggul itu. Akhirnya dokter unggul ini yang menggambar proyeknya. Jadi dokter unggul ini memang ya keluarga The Heb juga ya. Dia baik ini orangnya. Sudah meninggal karena ada sakit darah apa, leukemia atau apa gitu ya. Tapi alhamdulillah semoga Allah merahmati dia. Baik dokter unggul. Sudah sama aku dari teman biasa, teman akrab terus menjadi saudara. Ya, dia memang dari keluarga The Heb, jadi kuliahnya 2, kedokteran dan teknik sipil gitu. Ya. Nah, ketika dia dapat order untuk menggambar itu, waktu itu belum ada WA, dia SMS ke aku, gini katanya. Nggak tahu apakah dia mengalami juga seperti itu ataukah dia sekedar menyindir aku. Persis yang dikatakan oleh Kang Mas Didi ini ya, yang orang cerdas itu belum tentu beruntung gitu ya.
anu begini anunya SMS-nya gitu. Pak, ternyata lebih enak jadi orang beruntung daripada jadi orang cerdas gitu. Aku bacanya jangkrik gitu. sama gitu dalam hati. Apa dia nyindir aku, apa dia sendiri ngalami seperti itu ya. Tapi enggak lah, karena dia orang derhab ya. Cuman kalau dilihat dari strata itu memang begitu. Jadi teman yang dulu nyontek ke dia sekarang itu beruntung dia jadi kontraktor ya. Justru dia yang banyak membimbing temannya jadi karyawannya, jadi tukang gambarnya. Ya itulah bahwa sebetulnya kalau dipilih akhirnya ya enak jadi orang beruntung. Jadi bodoh-bodoh dikit asal beruntung daripada cerdas tapi tidak beruntung gitu. Oke, terima kasih Kang Mas Didi. Kemudian Kang Saran Gipari, terima kasih. Waduh, tumben 15 menit tayang langsung hadir ya. Berikutnya Kang Joko Kendil Ambarawa Ngaos. Monggo Kang Joko Kendil nggih. Salam Isra untuk keluarga di Ambarawa. Kemudian Kang Samsul Yatim. Nyimak salam Israku, salam Isra juga. Semoga perjalanannya selalu dalam lindungan keselamatan Kang Mo Agung nggih. Berikutnya Kang Yoyok Kuswoyo. Assalamualaikum, Jember hadir Tuan Guru, salam Isra. Salam Isra juga untuk lanjut Wahyu 72, Kang Mas Wahyu. Assalamualaikum Kang Mas, Brebes hadir nyimak. Dan di dunia ini adalah ujian sebagai apa dan di mana juga ya. Salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di Brebes ya. Matur nuwun Kang Mas Wahyu. Kemudian Kang Penghubri Borneo Kalimantan, alhamdulillah Samarinda nyimak. Oke, terima kasih Kang Penghubri Borneo. Salam Isra untuk keluarga di Samarinda. Kemudian Kang Mas Pu 99 ya, siap hadir Gus. Kemudian Kang Mehanem Nganjuk hadir. Oke, terima kasih. Oke, sudah ya. Kira sudah aku baca semua. Sekarang aku lompat karena ini pesanan dari saudara kita ya. Ini sebetulnya dari kajian utama kita dari Kang Hermas Edison. Begini. Kalteng hadir Gus. 3 jempol ya. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra. Ulun ada diskusi santai dengan paman ulun yang kafir. Dan paman ulun ada memberi pertanyaan. Kata paman hampir 3 tahun tidak berdoa kepada Yesus. Dia berdoa kepada Allah. Apakah kata paman ulun dia bisa masuk surga? Ulun jawab tidak, karena tidak beriman kepada baginda Muhammad dan tidak taat perintah Allah. Tidak beriman kepada semua rasul-rasul Allah. Jawaban ulun beri sama paman. Ya, jadi dia menjawab pamannya seperti itu ya. Ulun minta tolong Gus, membantu ulun memberi jawaban dan penjelasan biar ulun bisa jelaskan kepada paman ulun, biar dimampir ngombe jawabnya. Nah, dia minta dimampir ngombe ini ya. Ulun selalu berdoa semoga keluarga almarhum bapak ulun mendapat hidayah. Oke, terima kasih. Aku juga mau mengajak teman-teman semuanya, kita doakan bersama ya Allah, semoga diberikan kemudahan ya, sehingga hatinya melunak dari keluarga kita, keluarga saudara kita Kang Mas Hermas Edison yang itu dari jalur bapaknya masih ada yang kafir ya, semoga mau menerima hidayah. Oke, kita doakan bersama. Semoga doa kita diijabahi. Oke, gini Kang Mas Hermas Edison, kajianmu ini pelik. Dan dia ada di buku yang aku tulis, Bible Menjanjikan Islam Benang Merah Agama Samawi. Dan ada juga di Domba Hilang Kembali Pulang. Ini di bagian akhir tapi ya, ada di sini. Aku akan mengomentari masalah doa dulu ya. Apa yang dilakukan oleh pamannya Kang Hermas Edison itu sudah benar. Dan itu
dilakukan juga oleh Pak Pendeta siapa itu yang sekarang alhamdulillah sudah mualaf. Ya. Berdoa itu kepada Allah, bukan berdoa kepada Yesus. Ya. Berdoa itu kepada Allah. Karena Allah yang punya otoritas, bukan kepada Yesus. Maka apa yang dilakukan oleh pamannya dari saudara kita Hermas Edison yang masih kafir ya. Tolong kafir dipahami ya, itu bukan hinaan, bukan cacian, bukan ya istilahnya begitu ya. Kafir itu artinya menutup. Ya. Itu sudah benar. Ya, jadi beliaunya sudah 3 tahun itu tidak berdoa kepada Yesus, berdoa kepada Allah. Itu sudah benar, memang begitu. Ya. Karena Yesus itu tidak bisa mengabulkan doa kita. Yang bisa itu Allah. Yang Yesus panggil dengan sebutan Bapa. Jadi Yesus itu kalau memanggil Allah itu sebutannya Bapa. Ya. Oke. Dari ini bisa kita lihat bahwa pamannya itu berdoa kepada Allah bukan kepada Yesus sudah 3 tahun. Pertanyaannya, sebelum 3 tahun berdoa kepada siapa? Kepada Yesus. Dan ini teman-teman Kristen lainnya juga mungkin bisa untuk diskusi yang baik. Sebetulnya berdoa itu kepada siapa? Yesus itu tidak absolut, dia relatif. Orang dia bilang bahwa Bapa lebih besar daripada aku, itu mau dikemanain ayat itu kalau mau mengatakan bahwa Yesus itu absolut? Enggak. Dan dia tidak sejajar dengan Bapa. Yang namanya lebih besar itu mesti ada yang kecil, ada yang besar. Itu gampang. Ya karena aku orang eksak sih ya. Jadi hal-hal seperti itu gampang nalarnya. Otak itu kalau dikasih ngerti itu paham gitu loh. Tapi kalau dasar buntu kulu, kata saudara kita dari Makassar itu ya repot. Sudah jelas ayatnya, Bapa lebih besar daripada aku. Itu artinya Yesus relatif kepada Bapa. Bapa yang absolut. Yang relatif bagaimana bisa mengabulkan doa? Ya enggak bisa. Ya, jadi doa itu kepada Bapa. Kenapa demikian? Karena itulah yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa. Lah kok ini ada justru dia berdoa kepada Yesus, kan gimana? Gimana? Ya. Oke, aku lanjutkan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus masalahnya, kalau begitu apakah terus paman dari saudara kita itu karena dia berdoa kepada Allah masuk surga? Nah, ini yang pelik. Ini jawabnya pelik. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Kang Mas Hermes itu benar. Itu benar, jawabannya sudah benar. Karena paman tidak menerima semua nabi, khususnya nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh. Nah, nanti tugas aku menjelaskan kepada khususnya Kang Hermas, umumnya kepada kalian semua tentang estafet kenabian dari sudut pandang Bible, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru. Aku nggak mau dulu bermain di perjanjian terakhir, nanti disalahpahami mengintervensi. Enggak, kita lihat dulu perjanjian lama dan perjanjian baru. Tentang nabi ini gimana? Gitu ya. Ini aku tuntaskan dulu ya tentang nabi ya. Aku pernah dalam satu perjalanan dari Sumatera itu aku nunut. Nunut itu numpang mobil.
Dan itu mobil aktivis gereja, tapi dia itu bukan dalam hal keilmuannya, bukan. Dia supporter dananya, pendananya, donaturnya. Ya kalau gampangnya itu yang memenuhi perpuluhan. Ya. Tapi dia ya nggak bodoh-bodoh amat. Dia juga ya pinter, cuma dia tidak sekolah gitu loh. Nah, dalam perjalanan di dalam mobil itu kami diskusi gitu loh. Dan dia menanyakan tentang seorang penolong yang lain. Ya. Teman-teman dia ya, satu gereja itu alumni Australia. Nggak tahu apakah memang di Australia ada sekolah Alkitab kah? Atau sekolah teologi, nggak tahu aku. Tapi berdasarkan apa yang dia bilang seperti itu. Cuman aku juga belum pernah konfir ya. Apakah di sana ada itu di luar anuku lah ya. Di luar pengetahuanku, kalian bisa siap coba. Tapi apa yang dia sampaikan ke aku begitu. Jadi di kelompok mereka itu yang bagian-bagian terdidiknya itu, bagian-bagian akademisnya itu alumni dari sekolah teologi di Australia sana. Nah, mereka masih mencari seorang penolong yang lain. Yang itu ada di Yohanes 14:16. Ya. Yohanes 14:16. Jadi dia kalau panggil aku Om, karena memang jauh ya, jauh di bawahku ya. Kalau aku dengan bapaknya itu ya adik kakak lah, kira-kira begitu. Ya, jadi dia ngomong, Om, ini dia setir ya, aku nunut di sampingnya, kami berdua satu bis itu. Kami sedang mencari seorang penolong yang lain. Nah, aku santai aja jawabnya. Kalau di kami itu sudah nggak dicari, sudah ketemu, nggak usah nyari seorang penolong yang lain. Ya, coba kita baca ya, supaya clear semua. Ya, nanti setelah ini kita kembali ke doa tadi itu Yohanes 14 berapa tadi ini? Yohanes 14:16 ya. Kita mulai dari perikopnya lah ya. Yesus menjanjikan penghibur. Nah, lihat. Yesus menjanjikan penghibur. Ya, begini katanya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau disuruh sunat itu ya sunat. Jangan ngaku mengasihi Kristus tapi disuruh sunat nggak mau sunat. Kan repot. Ya. Terus yang ke-16 ini stressing pointnya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuh, siapa seorang penolong yang lain itu? Pada waktu tahun 2005 terjadi diskusi dengan doktor rektor ya. Jadi dia doktor, dia rektor Institut Injili di sini. Kalau menurut beliau ini ya sepertinya Kristen mainstream juga seperti itu. Jatuhnya ke siapa? Ke RK. Roh Kudus. Jadi aneh kan, Roh Kudus kok dijanjikan. Katanya Roh Kudus itu Allah, berarti kan tidak absolut. Ya. Cuman pada saat itu ya kita terima saja ya. Ini Roh Kudus ini gitu. Jadi kan Allah yang dijanjikan jadi begitu. Ya. Kalau kami tidak. Siapa dia itu ya, seorang penolong yang lain? Itulah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi aku bilang sama
yang aku tumpangi mobilnya ini. Aku bilang, kalau kalian masih nyari, kalau kami enggak, siapa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad. Penolong yang lain itu gitu. Nah, untuk teman Hermes, untuk menjelaskan Kanjeng Nabi Muhammad itu nggak bisa begini. Harus nulis di papan tulis. Maka nanti ini kita bawa ke kajian utama ya. Tadi mau aku coba tulis di papan tulis yang aku di tembok yang pernah itu 1 kali shot ya, kalian tahu kan? Nggak bisa karena matahari seperti aku bilang tadi sudah menyinari. Jadi kalau aku nulis kamera nggak mampu, bermasalah ya. Maka enaknya ya dibawa ke kajian utama, ada papan tulisnya relatif lebih lebar juga ya. Karena untuk menjelaskan bagaimana sih, kan nanti itu pertarungannya dua. Kalau Islam dengan Kristen mainstream itu dua nanti pertarungannya. Penolong yang lain bagi Islam itu larinya ke Kanjeng Nabi Muhammad. Penolong yang lain bagi teman-teman Kristen mainstream loh ya, larinya ke Roh Kudus. Gitu. Nah, sementara teman kita ini yang kawan-kawannya sekolah di Australia, mereka belum menemukan. Gitu. Nah, artinya kita kan sama Kanjeng Nabi Isa itu disuruh mengikuti seorang penolong yang lain itu. Karena dia akan menyertai kita selama-lamanya. Ini bahasa sastra lo ya. Jangan lu bilang, loh Nabi Muhammad kan wafat sudah. Bagaimana dia menyertai selama-lamanya? Oh, hati-hati. Penjelasannya nanti itu. Ya. Itu yang bisa aku jelaskan untuk Kang Mas Hermes. Ya. Kang Mas apa namanya? Hermas Edison ya. Jadi benar katamu ya, apakah kalau sudah berdoa kepada Allah saja tidak kepada Yesus terus masuk surga? Oh tidak. Tapi untuk menjelaskan ini sebetulnya rangkaiannya nanti harus ke perjanjian terakhir loh ya. Cuman masalahnya kalau aku bawa perjanjian terakhir nanti takutnya disalahpahami. Ya nggak bisa dong kekristenan dilihat dari kacamata Islam gitu. Padahal kan seharusnya kita melihat keseluruhan Yahudi, Nasrani, Islam kan begitu. Jadi supaya tidak terjadi perdebatan tentang bagaimana melihatnya dalam kacamata Islam, maka argumentasi dalil-dalil dari perspektif Islam tidak aku bawa dulu. Mungkin nanti di ujung itu akan aku sertakan ya. Untuk sementara kita nanti akan bermain dari perjanjian lama dan perjanjian baru saja ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan ya. Nah, sekarang tentang doa. Lihat ini ya. Ada di Matius 6 mulai di ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Tapi terlalu panjang, kita fokus mulai ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Namanya doa apa ini? Semua orang mengatakan ini doa Bapa kami. Bukan doa Yesus kami. Kan sudah clear. Yesus mengajarkan kepada muridnya berdoa. Berdoanya kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa itu siapa? Dialah sosok Allah yang dipanggil oleh Yesus dengan sebutan Bapa, panggilan keakraban. Maka kalau Allah adalah Bapaknya, maka Yesus posisinya Anda sebagai anak Allah. Hati-hati. Jangan dipahami genetika. Sudah kita bahas kemarin di Mampir Ngombe, tapi itu adalah relation, keakraban dengan menggunakan istilah bapa dan anak. Karena yang menjadi anak Allah itu bukan hanya Yesus doang. Ya, siapa yang membawa damai maka dia akan disebut anak-anak Allah. Ini bukan hanya Yesus doang, gitu ya. Oke, kita baca bagaimana Yesus mengajari doa kepada para murid. Ya. Matius 6:9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Datanglah kerajaanmu,
jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Titik. Ini ada tambahan tapi di dalam kurung, jelas ada tambahan itu. Begini tambahannya begini. Ini kejahatan akademis begini, ditambahinnya begini. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tidak ada sebetulnya teks itu ditambahi gitu. Makanya aku berhentikan jadi dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Titik. Sudah, begitu yang benar. Yang ini tambahan ini ya, maka nggak aku bacakan. Ini doa Bapa kami, bukan doa Yesus kami. Dari sini kita bisa tahu Yesus mengajarkan para murid berdoa kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Jadi apa yang dilakukan setelah 3 tahun, mungkin beliaunya pamannya saudara kita Hermas itu berpikir ya, setelah 3 tahun mereka pamannya itu balik kanan dia. Tidak lagi berdoa kepada Yesus, berdoa kepada Allah. Dan itu benar. Tapi itu tidak menjadikan dia bisa masuk ke surga. Kan intinya kan di sana. Ya. Aku sedikit menukil hadis ya. Tapi jangan nanti dipahami aku mengintervensi dari sudut pandang Islam, tidak. Supaya rangkaiannya kena aja, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, tolong dikoreksi ya. Ingatku Abu Ya'la ya. Begini katanya. Seandainya saudaraku Musa masih hidup, dia harus ikut terhadap syariat yang aku bawa. Ini hadis ngambilnya bukan ke Isa loh ya, langsung ke Kanjeng Nabi, mundur lagi Kanjeng Nabi Musa. Artinya apa? Ya. Sosok kenabian itu harus diakui. Makanya syahadat itu ada 2, sehingga disebut syahadatain. Syahadat kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung dan syahadat kepada Kanjeng Nabi, 2 syahadat. Maka disebut syahadatain, ya. Ain itu artinya 2 ya, seperti jalalain. Jadi 2 jalal. Ya. Nggak bisa. Kemarin kan sudah aku jelaskan ayatnya. Kamu terima Allah saja tapi tolak Nabi, nggak bisa. Seperti bapak kita yang 40 tahun mencari kebenaran itu nggak bisa. Dia sudah bersahadat tapi masih wahidah. Bersahadat kepada Allah, Nabinya dia masih tolak. Nggak bisa. Sama dengan pamannya Kang Hermes. Tapi kan pamannya Kang Hermes belum dikasih tahu. Nah, tugas Kang Hermes untuk menjelaskan. Nggak bisa kita hanya terima Allah tapi nabinya kita tolak, itu nggak bisa. Itu satu paket. Zaman Yahudi kita terima Allah dan nabinya siapa? Kanjeng Nabi Musa. Era Nasrani kita terima Allah ya, siapa nabinya? Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus. Ya. Era Kanjeng Nabi Islam sekarang ini ya, kita terima Allah, kita terima juga nabinya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dia estafet. Maka untuk ini kalian juga perlu lihat videoku tentang semua nabi muslim tapi tidak semua nabi Islam. Itu juga nanti akan terkait sehingga petanya kita tahu. Ya. Maka tidak cukup hanya berdoa kepada Allah, tidak lagi berdoa kepada Yesus terus masuk surga, enggak. Belum. Tetapi itu sudah baik. Pikirannya sudah alkitabiah karena Alkitab memerintahkan seperti itu. Nggak ada doa Yesus kami, nggak ada. Yang ada itu doa Bapa kami. Maka berdoalah kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Dialah sosok Allah yang dipanggil oleh Yesus dengan panggilan keakraban Bapa. Ya, aku kira cukup di sini ya, Kang Mas Hermas ya. Nanti tuntasnya itu aku bawa ke kajian utama karena aku harus menulis. Ya, tapi setidaknya apa yang kamu minta sudah aku respon ya, dan teman-teman lainnya yang aku anggap kalian sudah lebih aman lah ya. Sorry masalah apa kemarin itu
ibadah mahdo, goiru mahdo boleh diwakili atau tidak itu kita pending dulu. Ya, oke sampai di sini dulu. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Pesanku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jadi bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada yang lain. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.